Yorobun, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Proposal Bisnis episode kedua. Check it out. Episode kedua pun dilanjutkan dengan pertanyaan apa yang sedang Hari lakukan di dalam mobilnya, serta apa alasan sampai Hari tidak mau menikah dengannya. Hari pun menjawab, ia tidak menyukai semua yang ada di diri Kang Tae-moo. Dan menurut Hari, Kang Tae-moo lebih mirip dengan binatang yang bernama Archaeopteryx. Kemudian Jin Yong-soo dan Hari pun bertemu untuk membicarakan tentang pertemuan Hari dan Kang Tae-moo, serta meminta Hari untuk menemaninya menunggu pria yang ia tabrak di depan Toserba. Dan mereka pulang dalam keadaan mabuk, diantar oleh beberapa orang polisi, dan membuat kekacauan serta drama di antara keduanya. Dan itu membuat jiwa pendekar dari ibunya Hari keluar. Setelah mengingat kejadian tersebut, mereka terlihat seperti anak yang cukup penurut. Adegan dilanjutkan dengan Jin Yong-soo yang berniat memberitahukan apa yang sebenarnya, dengan mengatakan bahwa dia meminta orang untuk berpura-pura dan berkencan dengan Kang Tae-moo. Kemudian scene berpindah, menampilkan Hari sedang berada di kantor. Di tengah percakapan Hari dan temannya, tanpa sengaja Hari melihat panggilan masuk dari Min-woo, pria yang sudah lama ia sukai. Ternyata, kesialan Hari tidak sampai di situ saja. Setelah ia membututi rekannya itu dengan Min-woo, ia berpapasan dengan Kang Tae-moo. Pada saat ia ingin menghindari Kang Tae-moo, dan Hari yang pada saat itu hanya memakai sendal menyebabkan sandalnya terlepas dan mengenai wajah Kang Tae-moo. Adegan lomba lari pun dimulai, yang hampir dimenangkan oleh Hari. Namun sayang, ia harus dikalahkan di saat pintu lift yang hampir tertutup ditahan oleh benda keramat yang telah mengenai kepala Kang Tae-moo. Pada saat di dalam lift, keadaan pun berubah. Kang Tae-moo tampak kasihan dengan Hari, yang sepertinya ketakutan dan malah membahas proposal menu yang dulu pernah disarankan oleh Hari, namun sempat ia tolak. 그쵸? 생각해보면 시대를 앞서간 아이디어였어요. 지금 나왔으면 딱. Scene berpindah saat Jin Yong-soo ingin memarkirkan mobilnya, namun malah menabrak mobil yang ada di belakang mobilnya itu, yang ternyata itu adalah mobilnya Kang Tae-moo. Yang mau tidak mau, Jin Yong-soo harus berkata jujur dengan apa yang telah terjadi. Merasa tidak terima telah dipermainkan, Kang Tae-moo meminta Jin Yong-soo membawa wanita yang hampir ia nikahi itu ke hadapannya. Tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya diam-diam Jin Yong-soo mempertemukan Hari dan Kang Tae-moo. Karena dalam keadaan darurat, Hari buru-buru memakai wig, dan tanpa sengaja ia menjatuhkan tas yang berisikan kartu kedai ayam keluarganya itu. Dan kartu itu diambil oleh Kang Tae-moo. Ternyata yang menyebabkan marahnya Kang Tae-moo adalah perkataan Hari yang mengatakan ia mirip dengan Archaeopteryx. Kang Tae-moo bertanya siapa nama asli dari Hari, dan Hari menjawab namanya adalah Shi Geum-hee, yang ternyata nama itu adalah pemeran dari drama yang sedang tayang pada saat itu. Setelah Kang Tae-moo sempat mengatakan ingin membatalkan pernikahannya dengan Yong-soo, akhirnya ia harus ikut kencan buta lagi sampai 10 kali dalam sehari. 저도 좀 설레더라고요. Karena kelelahan akibat ulah dari kakeknya itu, akhirnya Tae-moo mengatakan bahwa ia memiliki seseorang yang ingin dia nikahi. Tae-moo meminta Hari untuk bertemu dan mereka janjian di sebuah kafe, yang sebenarnya Hari sendiri pun tidak tahu
dan ternyata itu adalah kafe sekaligus tempat bermain untuk anak-anak. Pada saat itu, Temu mengatakan tujuannya menemui Hari yaitu agar Hari bisa membantunya menyelesaikan persoalan ia dan kakeknya, yaitu berkencan dengan tujuan untuk menikah. Namun, Hari langsung menolak dengan alasan ia tidak ingin berbohong dengan orang lain lagi. Terlebih itu adalah pimpinan perusahaan tempat Hari bekerja. Saat usai bertemu dengan Kang Temu, Hari mampir ke toko ayam gorengnya, di mana di tokonya itu sedang menayangkan film tentang seorang anak dari pemilik toko ayam goreng yang jatuh cinta dengan orang kaya. Kejadian itu persis seperti yang dialami oleh Hari. Adegan berpindah saat Hari sedang berada di kamarnya dan mendapat panggilan masuk dari Kang Temu yang mengharuskannya untuk turun dan menemui Kang Temu di bawah. Sesampainya di bawah, Kang Temu tetap memaksa Hari untuk bisa membantunya. Karena tetap kekeh pada pendiriannya untuk tidak mau membantu Kang Temu, akhirnya Hari pergi meninggalkan Kang Temu. Dan pada saat itu, adiknya Hari pulang yang membuat Hari langsung panik dan mendorong Kang Temu hingga terjatuh. Episode kedua pun berakhir. Lanjut episode ketiga.